Kita awali informasi siang hari ini, pemirsa. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa aparatur sipil negara atau ASN, TNI, Polri akan tetap netral dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden sebelum bertolak ke Sydney, Australia untuk melakukan kunjungan kenegaraan. Presiden menepis kekhawatiran sebagian pihak yang menuduh pemerintah mendukung pihak-pihak atau calon tertentu dalam pelaksanaan pemilu. Sesuai dengan undang-undang, Presiden menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu 2024 sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Sementara pemerintah hanya bertindak sebagai pihak pendukung untuk membantu KPU mengamankan proses persiapan pemilu. Saya kira sudah berulang kali saya sampaikan bahwa penyelenggara pemilihan umum itu adalah KPU. Pemerintah memberikan dukungan baik dari sisi keamanan maupun membantu nanti dalam distribusi logistik. Dan yang paling penting yang juga sudah sering saya sampaikan, netralitas dari TNI, Polri, PNS kita betul-betul, birokrasi kita betul-betul harus kita jaga, harus tetap agar tetap netral. Jadi enggak usah ada kekhawatiran mengenai itu. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja jatuh pingsan saat menghadiri HUT Bayangkara ke-77. Kondisi Ketua Bawaslu membaik setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Rahmat Bagja jatuh pingsan saat menghadiri HUT ke-77 Bayangkara di Stadion Utama Gelora Bung Karno Sabtu kemarin. Menurut anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan yang ikut dalam ambulans, Rahmat Bagja kehilangan kesadaran saat mengikuti acara. Pada saat Pak Kapolri memberikan sambutan, saya menengok ke belakang. Posisinya beliau seperti orang keletihan, dan kebetulan pada saat saya nengok berikutnya kelihatan kondisinya makin memburuk. Makanya pada waktu itu kita coba untuk mencari tahu dan melihat kondisi Mas Bagja. Setelah kita lihat kondisinya dan juga dengan dibantu oleh teman-teman dari Polri, akhirnya kita putuskan untuk dibawa turun ke bawah podium dan dilakukan tindakan pertama oleh teman-teman Dokes Polri. Setelah perawatan di lokasi, Rahmat Bagja kemudian dibawa ke Rumah Sakit Minto Harjo. Usai dirawat di rumah sakit, kondisi Rahmat Bagja berangsur membaik. Dari Jakarta, Zinedine Duhan, Yohanes Leonardo, TV One mengabarkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap pemilu 2024. Dari data rekapitulasi tercatat sekitar 204 juta calon pemilih dari dalam maupun luar negeri. Rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap pemilu 2024 tingkat nasional digelar di KPU Pusat Jakarta. Selain perwakilan KPU dan Bawaslu di 38 provinsi, rapat juga dihadiri perwakilan partai politik, TNI Polri, serta Kementerian Luar Negeri. KPU tingkat kabupaten kota telah menetapkan DPT Juni lalu. DPT kemudian direkap di tingkat provinsi dan diserahkan ke pusat. Sesungguhnya kewenangan untuk menetapkan daftar pemilih tetap menurut Undang-Undang Pemilu itu adalah kewenangan KPU kabupaten kota. Dan untuk di luar negeri oleh PLN. Itu sudah dilaksanakan pada tanggal 20 dalam rentang waktu tanggal 20 dan 21 Juni 2023. Berdasarkan hasil rekapitulasi DPT Pemilu 2024 dari dalam dan luar negeri, tercatat ada sekitar 204 juta calon pemilih. Dari Jakarta, Kurnia Amal, Ziko Fernando, TV One mengabarkan.
Pemirsa, dan berikut informasi selengkapnya mengenai daftar pemilih tetap untuk pemilu 2024. Kabar lainnya, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berjanji akan menjaga tingkat kepercayaan masyarakat dalam tahun politik ini. Polri juga akan siap keluar zona nyaman demi menjaga Pilpres dan Pilkada yang aman. Kapolri menegaskan telah siap menyambut perhelatan pemilu serentak pada 2024 mendatang. Keluar dari zona nyaman untuk memenuhi harapan masyarakat dan menghadapi tantangan ke depan. Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini kita sudah memasuki tahun politik. Untuk pertama kalinya pemilu dan pilkada dilaksanakan serentak, keberhasilan pemilu akan menjadi lompatan kemajuan bagi demokrasi Indonesia yang dapat meningkatkan kepercayaan internasional untuk mewujudkan Indonesia maju. Dalam kesempatan ini saya tegaskan bahwa Polri berkomitmen untuk siap bersinergi dan memberikan dukungan terbaik demi keberhasilan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024. Terkait pengamanan, Polri mengedepankan pencegahan melalui penguatan calling system. Polri telah membangun rumah kebangsaan di 34 Polda sebagai wadah diskusi dan dialog yang inklusif untuk mencegah polarisasi yang terjadi di masyarakat. Satgas Nusantara akan diaktifkan kembali untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Begitu juga dengan rangkaian kegiatan menuju Hari Bayangkara ke-77. Sesuai dengan tema Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju, Polri melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat menguatkan persatuan dan kesatuan serta dirasakan langsung oleh masyarakat. Rangkaian kegiatan diawali dengan berbagai kegiatan kemanusiaan sebagai wujud toleransi, kebersamaan, dan kepedulian sesama. Harapan kita dengan interaksi ini dapat meningkatkan empati, bekerja lebih baik, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Pemirsa, ada apa dengan Presiden Jokowi yang semakin mesra dengan Prabowo Subianto? Kabarnya sesaat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami di Kabar Pemilu. Pemirsa, PDIP buka suara soal kemesraan Jokowi Prabowo. Mereka menyatakan hubungan itu basa-basi semata. Pernyataan PDIP itu dinilai mendegradasi hubungan Jokowi Prabowo yang berimbas pada turunnya elektabilitas Ganjar Pranowo. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terus menunjukkan kemesraannya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kedekatan antara seorang presiden dengan menterinya seharusnya merupakan hal yang biasa. Namun, Prabowo Subianto adalah bakal calon presiden dari Partai Gerindra, sedangkan Jokowi adalah petugas Partai PDIP yang sudah memiliki baca pres sendiri. Kemesraan Jokowi dengan Prabowo membuat PDIP bersuara. Mereka menyatakan sikap Jokowi pada Prabowo adalah basa-basi semata. Politisi senior PDIP Pandana Baban menyatakan hubungan Jokowi dengan Prabowo tidak istimewa. Jadi saya bertolak dari pengalaman, bukan berteori. Apa yang dialami Prabowo pernah juga saya alami. Hampir tiap hari kami ketemu, gitu loh. Di samping di Istana Merdeka, di Bogor, itu apa ya. Dia ya memang gayanya Jokowi begitu. Pas lagi senang sama orang, ya. Bahkan saya sendiri banyak dapat titipan dari beliau supaya perhatikan ini, gitu loh. Jadi aku anggap nggak ada yang istimewa gitu loh. Dia senang sama Prabowo, bukan berarti kemudian dia mendukung Prabowo untuk Pilpres gitu loh. Kenapa? Karena saya tahu betul dia Jokowi 100%, tidak ada 1 milimeter pun yang ini dukungannya kepada Ganjar. Meski menyatakan Prabowo tidak diperlakukan istimewa, namun Panda mengakui bahwa Jokowi akan memberikan perlakuan lebih jika merasa senang pada seseorang. Pernyataan Pandana Baban dan sejumlah petinggi PDIP tentang kemesraan Jokowi Prabowo dinilai sebagai kepanikan.
Pakar politik Burhanuddin Muhtadi menilai Panda sedang mendegradasi hubungan kedua tokoh karena berimplikasi buruk pada elektabilitas Ganjar Pranowo. Saya kira wajar kalau Panda Nababan mengklaim bahwa kedekatan Prabowo dengan Jokowi hanya basa-basi, karena beliau adalah politisi senior PD Perjuangan yang sudah mencapreskan resmi Ganjar Pranowo. Dan Ganjar Pranowo sekarang rival terkuatnya adalah Prabowo Subianto. Jadi menurut saya untuk kepentingan PDIP, mereka sedang berusaha untuk mendegradasi kedekatan Prabowo dengan Jokowi karena kedekatan tersebut terbukti membawa impact elektoral yang positif buat Prabowo dan menurunkan daya tarik elektoral Ganjar Pranowo. Analisa selaras juga disampaikan oleh pakar politik Ubaidillah Badrun. Pakar politik UNJ itu menilai Jokowi berupaya mengamankan posisinya setelah lengser nanti. Dia membutuhkan kepastian politik setelah dia lengser dari kekuasaan. Jadi dukungan kepada Prabowo itu adalah strategi Jokowi bermain dua kaki untuk melamatkan posisinya setelah tidak lagi berkuasa. Waketum Partai Gerindra Habibur Rahman menyatakan kemesraan Jokowi dengan Prabowo berhubungan dengan kesamaan tentang masa depan bangsa dan kepemimpinan nasional. Kami menghormati pernyataan Pak Panda Nababan selaku politisi dari parpol sahabat kami yaitu PDI Perjuangan. Beliau berhak menyampaikan pendapatnya seperti itu. Tapi kalau kami melihat kedekatan Pak Jokowi dan Pak Prabowo adalah kedekatan hati. Bahwa beliau berdua sudah saling membantu selama 5 tahun terakhir, ya. Beliau punya pemikiran yang sama, bagaimana bangsa ini lebih besar di masa yang akan datang, ya. Kemesraan Jokowi Prabowo dinilai sebagai sebuah endorsement bagi Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Indikator endorsement Jokowi pada Prabowo adalah seringnya Prabowo menemani Presiden Jokowi untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan tugasnya. Tak hanya itu, Prabowo juga mesra dengan keluarga Jokowi. Namun PDIP menyatakan bahwa tidak ada endorse Jokowi untuk Prabowo. Mereka bahkan menuntut Jokowi bertanggung jawab untuk memenangkan Ganjar dalam Pilpres 2024 nanti. Selain menjadi kewajibannya sebagai petugas partai, Jokowi adalah sosok yang mendorong Ganjar sebagai baca pres PDIP. Jokowi bertanggung jawab untuk memenangkan Ganjar. Sebagai konsekuensi logis, dia itu kader PDI Perjuangan. Dibesarkan oleh PDI Perjuangan, Jokowi. Otomatis dia harus wajib hukumnya. Dan kalau dia nyeleweng dari situ, kualat. Dengan sikap PDIP tersebut, akankah Jokowi meninggalkan Prabowo dalam Pilpres 2024 nanti? Jadi tidak akan ada upaya untuk meninggalkan Prabowo, itu juga tidak akan ada upaya untuk meninggalkan PDIP. Itulah Jokowi, bermain di dua kaki. Sesuatu yang sesungguhnya juga tidak disukai oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno. Pemirsa, kira pemilu dilakukan Komisi Pemilihan Umum berkeliling ke sejumlah wilayah di tanah air. Pemirsa, para kandidat calon presiden tak sempat beristirahat. Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menunaikan ibadah haji, sementara Prabowo Subianto menghadiri resepsi pernikahan putri Ketua MPR RI. Usai menunaikan rangkaian ibadah haji, kandidat Capres Anies Baswedan melakukan pertemuan dengan Sekjen Robitoh Alam Islami atau Liga Muslim Dunia Muhammad bin Abdul Karim Isa. Pertemuan ini berlangsung di Sekretariat Liga Muslim Dunia di Jeddah, Arab Saudi. Anies Baswedan dan Muhammad bin Abdul Karim saling bersilaturahmi, berbincang akrab dan berjanji akan kembali bertemu. Dalam pertemuan hari Sabtu 1 Juli 2023 itu, Anies didampingi keluarga yang juga ikut menunaikan ibadah haji. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang baru saja tiba usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, melepas kontingen Jawa Tengah ke Festival Olahraga Rekreasi Nasional ke-7 Jawa Barat. Sebanyak 1.410 atlet Jateng akan berpartisipasi pada ajang di Jawa Barat itu.
Lain lagi dengan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. Prabowo Subianto menghadiri pernikahan Putri Ketua MPR Bambang Susatyo, Debbie Pramestia Putri, dan Nurul Faruk Fadilah, putra dari Wakapolda Nusa Tenggara Barat Brigjen Pol Ruslan Aspan. Kehadiran Prabowo langsung menjadi pusat perhatian dan para tamu beramai-ramai ingin foto bersama. Pagar apa? Pagar Ayu. Ini ya, iya Bapak. Pak, ya Pak. 1, 2, 3 kamera utama ini. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kirap pemilu dilaksanakan atau dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum berkeliling ke sejumlah wilayah di tanah air. Kirap pemilu ini untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama untuk mensukseskan pelaksanaan pemilu 2024. Dan informasi mengenai kirap pemilu ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kabar Pemilu hari ini. Akhir kata saya Gina Vita pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. 2, 1. Alat musik tradisional beragam etnis dan suku di Kota Mataram mengawal mobil bak terbuka yang memuat 18 bendera partai politik peserta pemilu berkeliling wilayah Kota Mataram. Tak ketinggalan, tarian tradisional etnik juga ditampilkan, semakin menambah semarak gelaran kirap pemilu 2024 ini. Kirap pemilu 2024 telah sampai di wilayah Kota Mataram setelah sebelumnya berkeliling ke seluruh wilayah Nusantara, mulai dari Aceh, Batam, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Morotai, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Kirap pemilu yang start awal dari Kepulauan Morotai, Provinsi Maluku saat ini sudah tiba di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Tim kirap pemilu ini tiba sebagai pertanda semakin dekatnya perhelatan Akbar Pemilu 2024. Tim kirap dijemput di perbatasan Kota Parepare dan Kabupaten Pindrang, lalu diarak menuju kantor KPUD Kota Parepare. Kirap pemilu membawa pataka bendera merah putih, bendera KPU, dan bendera 18 partai politik. Rangkaian kirap pemilu di Kota Parepare akan diisi dengan berbagai kegiatan. Salah satu di antaranya adalah melakukan sosialisasi kepada warga dan melakukan pendidikan di 4 kecamatan yang ada di Kota Parepare. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan Parepare, Sulawesi Selatan, Herman Zuhdi, Rusli Jafar, TV One mengabarkan.